Halo, Halo Assalamualaikum warahmatullahi guys, wabarakatuh. selamat Nah, pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung dari teman-teman menonton video ini kapan. kalau kalian nonton di YouTube, jangan lupa ya ada like, subscribe, and comment. Share. Komen. Oke, boleh lanjut hari ini kita akan ngebahas siklus daur urai produk. Nah, boleh Oke, dong dilanjut hari apa nih? Oke, jadi siapa nih yang suka jajan di minimarket, jajan minuman? Wah, Kan saya juga biasanya, suka nih. Banyak ya kan ternyata. biasanya kita suka aus nih, habis misalkan Hmm, siang-siang panas, habis beraktivitas, terus beli minuman nih di minimarket. Nah, ini biasanya kalian beli minumannya yang kemasan plastik atau kertas atau kaleng atau kaca nih biasanya. hmm, kalau aku sih kayaknya tergantung mood sih kadang. Kalau kamu Moodnya pada. tergantung mood ya. Kalau aku Iya, sih tergantung. lebih lebih sering belinya yang kemasan plastik ya. Kayak Oh, yang paling kiri nih kalau dicontoh. oh, Karena biasanya eh, porsinya lebih banyak gitu ya oh, porsinya lebih dibandingkan yang banyak. lain. Dan kayak enak aja lah ya kalau nggak habis bisa ditutup lagi. Iya. Terus Hmm. tahu nggak sih ternyata Hmm. eh, habis kita minum nih si minumannya dengan berbagai macam kemasan ini kan habis itu kita buang nih. Ya, Nah, sebagian kan itu dibuang ke tempat pembuangan akhir untuk diuraikan ya. ya. Ternyata masih banyak nih orang-orang yang suka buang sampah sembarangan, nggak buang pada tempatnya. Wah, masih Jadi ada ya berarti ya yang masih buang sampah iya, sembarangan. buang sampah Waduh. sembarangan. Dan tahu nggak sih ternyata untuk sampah-sampah dengan berbagai eh, material pembuatannya itu ya, kayak misalkan kaca, kertas, kaleng, ataupun plastik. Nah, itu punya waktu yang berbeda-beda untuk diuraikan sama tanah. Dan itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, biasanya cara yang bisa digunakan untuk menguraikan sampah-sampah ini itu ada tiga nih. Oh Mungkin iya, Rehan bisa jelasin salah oh iya. satunya. Nah, aku tahu nih. Nah, eh, penguraian bisa disebut dengan degradasi. Nah, ada yang secara kimia, secara biologi, dan secara fisik. Nah, secara kimia ini kayak bisa berupa dengan pirolisis nih, jadi dengan bantuan kimia yang ada. Nah, kalau secara biologi itu biodegradasi, jadi nama juga biologi, penguraiannya secara mikrobiologi, secara em, ada bantuan Mikroorganisme. apa, Fari? Dengan bantuan mikroorganisme mungkin Ya, ya. mikroorganisme, salah tipe tadi saya. Nah, ini kalau biologi. Nah, kalau secara fisik nih apa sih sebenarnya? Nah, kalau secara fisik itu bisa namanya fotodegradasi itu penguraian secara ultraviolet menggunakan sinar matahari. Nah, itu macam-macam degradasi penguraian yang ada sekarang yang kita ketahui. Oke. Terus balik lagi nih, tadi kan kita udah nyebutin ya, kayak waktu penguraian sampah di tanah itu mempunyai Hmm. waktu yang berbeda-beda, Nah, ya kan? nih, Nah, ini kita mau coba paparin nih jenis-jenis sampah sama lama waktu untuk penguraiannya di tanah. Jadi yang pertama tuh ada plastik. Nah, untuk plastik itu kan ada banyak jenisnya ya, 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 ya kan? ada Ada banyak ada banyak macamnya. jenisnya. Nah, untuk plastik ini dia itu bisa terurai di tanah itu dalam rentang waktu 100 sampai 1000 tahun. Wah, itu cukup lama ya bisa terurai di Iya, tanahnya. Nah, ini kita ambil contoh botol-botol plastik nih. Nah, untuk botol plastik itu dia terurainya sekitar 450 tahun di dalam hmm, tanah. Terus ada pembalut. Nah, pembalut nih yang cewek-cewek kan biasanya iya nih. pakai pembalut kan ketika lagi datang bulan. Nah,
untuk pembalut sendiri itu kalau misalkan kalian buang sembarangan, ya, misalkan kalian buang ke tanah gitu kan, nah itu tuh bisa menghabiskan waktu 500 sampai 800 tahun untuk terurai si Waduh, pembalut-pembalut ini. lama banget ya. Nih awas Lama nih ya banget ya. cewek-cewek yang nonton nih ya. Kadang saya sebagai cowok melihat itu ada di mana-mana agak memalukan. Apalagi ini buat jadi sampah loh. 500 tahun, bayangin. Umur kita aja nggak nyampe loh. Pembalut Iya, yang tapi kamu pakai sampahnya masih masih ada ada. ya. Oh, udah nggak Iya, ada di dunia ini, tapi sampahnya masih ada. bekas kalian masih ada. Hidup kita udah nggak ada loh. Terus Cewek-cewek nih ya selanjutnya tuh diingat-ingat ada lagi. popok bayi nih, Rehan. Nah, Ah, ya, untuk popok popok bayi bayi. ini itu bisa terurai sekitar 250 sampai 500 tahun. Cukup lama juga ya. Lama juga sih, tapi ya bayi-bayi kan nggak nonton YouTube ini juga. Jadi ini buat para orang tua diharap Jangan melihat. buang. Ya, lanjut nih Fari, Ingat ada apa nanti lagi nih? ya. Terus selanjutnya ada kaleng nih, Rehan. Mungkin bisa Wah, dijelasin. nah, oh kaleng yang tidak ada kemasan kan, berarti kaleng nih yang kita gunakan atau kita minum itu ternyata penguraiannya sebanyak 200 tahun loh. Gitu tuh. Kalau dibiarkan saja tanpa pengolahan. Nah, itu. Nah, yang kaca, wah kaca lebih lama lagi. Kadang teknologinya pokoknya jutaan tahun untuk penguraian kaca tersebut. Agak lama ya, cukup lama sampai dia ngomongnya jutaan. Jutaan loh. Bahkan kita aja di tahun 2022 loh, belum 1 juta loh. Bayangin, itu jutaan tahun. Nah, ini juga ada kertas nih. Kertas itu ya kadang kalau kalian taruh di tanah mah itu lapuk secara sendiri, bisa terkena hujan, terkena basah. Nah, itu bisa perkiraan kertas itu jika di lingkungan atau di tempat sampah 2 sampai 3 minggu, 2 sampai 6 minggu. Boleh nih Faris, selanjutnya apa nih? Oke, selanjutnya tuh ada styrofoam. Untuk styrofoam ini cukup lama juga ya. Styrofoam ini kan termasuk jenis plastik ya, mungkin dari bahan baku yang berbeda Ya, pembuatannya. Nah, untuk styrofoam ini mungkin sering kita temui ya di mana-mana ya. wah iya sering temui apalagi makan seblak nih Fahri. Wah banyak banget ada Iya, styrofoam. sampah yang paling banyak digunakan lah ya, Iya, wadah sebagai wadah makanan, dan itu biasanya nah, dibuang berserakan di mana-mana gitu. Dan iya. waktu penguraiannya tuh lama banget, sekitar 700 tahun. Wah lama banget ya. Terus ada, nah ini ada sampah makanan kayak buah-buahan yang biasa kita makan, terus ada Hmm, sayur-sayuran ya. Nah itu iya. penguraiannya 1 bulan, dan biasanya ini dijadikan pupuk bagi tanaman-tanaman. Kalau ini kayaknya nggak masalah ya Nah untuk masalah. dibuang ke tumbuh-tumbuhan, sekitar tumbuh-tumbuhan sebagai Iya, pupuk. buat jadi makanan semut juga boleh, baik banget. Tapi jangan jam mentang-mentang boleh kasih ke lapangan, kalian boleh buang sampah sembarangan. Tidak juga. Iya, Ini nah, nggak dianjurkan ya. ya dianjurkan tetap buang sampah pada tempatnya. Jika emang itu buat tanaman itu ya di perumahan kalian aja, jangan jangan di rumah orang. Wah ini rumah orang nggak ada pupuknya lah, saya lempar sampah organik, nggak gitu juga cara konsepnya Iya, ya. nggak kayak gitu ya. Oke lanjut. Terus selanjutnya ada nilon nih. Nah, nilon ini cukup lama nih penguraiannya. Salah satu yang cukup lama juga yaitu sekitar 30 sampai 40 tahun untuk penguraiannya di dalam tanah. Biasanya dipakai buat produk-produk olahraga nilon-nilon ini. Jadi itu sih Rehan dari beberapa jenis sampah sama lama waktu penguraiannya. Ternyata banyak banget ya, sampai itu penguraiannya lama, dan kalau emang nggak diolah menumpuk, bayangin. Dan aku pernah baca berita itu di samudra samudra apa ya, samudra Pasifik kayaknya itu ada pulau. Nah itu pulaunya bukan pulau daratan, pulau sampah. Nah Wah, berarti dia, ngeri banget ya wah berarti ngeri banget, sampai membentuk pulau. membentuk pulau. Jadi lama itu, bayangin, apalagi sampai 700 500 tahun, apalagi botol plastik pas 50 tahun terombang ambing di lautan. Dan ini pas 50 tahun ya, belum lagi Iya, terus-terusan kita berumur makin banyak sampah. Makanya kita sebagai manusia utamanya untuk menjaga lingkungannya, apalagi kita tinggal di bumi ya.
gitu. Menjaga lingkungannya, lebih aware lagi, lebih memilih kemasan-kemasan yang digunakan. Kalau bisa didaurkan ulang lagi, menggunakan yang go green, botol-botol plastiknya jika emang masih bisa dipakai lagi, dikumpulkan, digunakan kembali, gitu Fahri. Iya, betul banget. Oke, mungkin itu sih ya paparan yang mau kita sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila Kami taufiq wal ucapkan terima hidayah. kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih.